4 jenderal purnawirawan yang menandatangani memiliki background yang positif, bisa dikatakan? Nggak juga sampai bilang positif. Kan mereka juga pendukung dari orang yang kalah Pilpres kemarin, gitu loh. Dan saya secara pribadi mengenal ya. Ya kita bukan ini namanya menyerang pribadi ya, tapi ini kita harus mencerahkan kepada bangsa kita, rakyat kita. Saya mengenal secara pribadi mereka bagaimana 2014, 2019, ya kan, mereka meminta jabatan gitu loh. Ya kan, saya bisa bertanggungjawabkan ini gitu. Saya kenal istrinya, anaknya, saya berkegiatan sama mereka, terus ada yang dicopot juga sakit hati. Ya saya boleh mengatakan bahwa ini dilakukan tidak murni untuk demokrasi kita, tapi karena saja, Bang Rey, ambisi dan kekuasaan. Juru bicara Gibran, Sylvester Matutina, laki-laki kena sekak oleh Ray Rangkuti usai menyebut para purnawirawan yang menginginkan agar Gibran dimakzulkan sebagai perilaku yang konyol. Namun, pernyataan Sylvester tersebut dibalikkan oleh Ray Rangkuti dengan menyebut bahwa Prabowo dan partai-partai yang mendukung Jokowi waktu lalu akhir-akhir ini tidak bersuara terkait dengan rencana pemakzulan Gibran dan juga ijazah Jokowi. Melihatnya sebetulnya sederhana ya. Sekarang misalnya kalau ditanya Matunina ini, ada setuju nggak pemakzulan itu? Dia dengan berani dan tegas mengatakan nggak setuju, bla 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 gitu. Itu kita mengerti memang serius nih, ya kan, bahwa Matunina nggak setuju gitu. Tapi itu maka persoalannya sih sebetulnya kalau orang nggak setuju dia akan sangat terbuka untuk menyatakan dengan cepat tidak setuju. Seperti saudara Matunina menyampaikannya. Nah sekarang apakah Pak Prabowo melakukan yang sama? Tidak, dia nggak menerima, nggak menolak. Apakah Golkar melakukan yang sama? Tidak, beliau diam, nggak menerima, nggak menolak. Tidak seperti saudara Matunina. Jadi yang cara dia gimana? Kalau Pak Prabowo menolak, kalau Golkar menolak, kalau Demokrat menolak. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kami sudah mendapat Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Gitu loh, jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua sebada pangan. Juru bicara Gibran Rakabuming Raka, Sylvester, terus memberikan narasi bahwa para purnawirawan yang mengeluarkan 8 tuntutan kepada Prabowo dianggap akan melakukan pemberontakan seperti yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Sylvester bahkan siap pasang badan jika Gibran akan dimakzulkan. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang udah terjadi kok waktu zaman bikin Tripura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Bahwa poin-poin yang dikatakan mereka dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini tidak dianalisa, tidak diriset, dan tidak membuat keuntungan buat bangsa kita. Makanya saya bilang tadi harusnya beliau-beliau ini, ya Pilpres sudah selesai, bergandengan tangan. Ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk melawan orang-orang yang ingin memakzulkan Gibran. Namun tidak mau kalah, juru bicara purnawirawan balik menuding bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Sylvester adalah cara-cara laten PKI yang ingin mengadu domba antara para purnawirawan satu dengan purnawirawan lain. Ini kan ini yang saya bilang, ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu adalah bayar laten. Itu masih, itu siapa Pak Yondo, ketua MPR ya. Udahlah, gak usah. Pak Prabowo undang aja Pak Tri Bapak Jenderal itu, udahlah, buana. Gak akan ribut juga, itu kan didudukin bareng gitu ya Pak. Kita ini suka meribut-ributkan semua. Ini suara rakyat, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya, itu ya silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya, ada kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Ia lalu mengatakan
Jika ingin menyelesaikan masalah ini sangat mudah, tinggal temukan saja Prabowo dengan Tri Sutresno, karena mereka berdua tidak ada masalah, seperti yang diributkan oleh para pendukung Gibran. Lebih salut Pak Jokowi tadi, bukan main Pak Jokowi. Ini aspirasi, ini biasa saja kok, nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah, coba lah kita punya etika kan, punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan, tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Nggak setuju nggak apa-apa, itu kan sama aja demokrasi kan, silakan aja. Tapi nggak usah, saya salut, terima kasih Presiden ke-7, saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama, orang Jawa ya, tapi dia tata krama, tahu etika, dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu, tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja, seperti ya, sama aja kan, nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Sujuanda tadi, nggak ada yang mengerti hukum lah itu kan, ya udahlah, jangan diributkan. Betul lah, apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh, apa yang gaduh? Nggak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh itu aja. Nah ini ya, kembali itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Siapanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta, yang nggak tahu. Ya selama hidup di Indonesia belum tentu ada kudeta di Indonesia.